أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak Ibu jamaah Masjid Hasanah yang berbahagia, yang Allah muliakan, calon penghuni surga Allah Ta'ala insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sejenak sambil menunggu salat isya, kita pasang niat i'tikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa, sengaja ku berniat i'tikaf fi hadal masjid, di Masjid Hasanah ini, sunnatan lillahi ta'ala, menjadi amalan sunat karena Allah. Kita pasang niat untuk belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim liridha'illahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ada baiknya insyaallah sekitar 12 hari lagi atau mungkin 11 hari lagi kita akan masuk bulan puasa Ramadan. Hari ini tanggal 11 ya Pak ya. Tanggal 11 insyaallah kita mungkin puasa tanggal 23, mungkin. Kemungkinan. Kita ulang kaji tentang fikih puasa. Ya, fiqhus siyam. Pembahasan yang mungkin ada yang kita terlupa, kita ingat lagi. Iya, lancar kaji diulang-ulang, ala bisa karena biasa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. I'lam, ketahuilah, kata penyusun kitab Risalah Asraris Saum, annas sauma salasu darajatin, puasa itu tingkatannya ada 3. Itu sudah paham kita. Ada namanya saumul awam, puasa orang kebanyakan. Banyak orang puasa kayak gitu. Ada lagi saumul khawas, puasa orang istimewa, orang soleh. Kalau orang kebanyakan tadi, berapapun umurnya begitu saja puasanya. Macam mana itu? Hanya menahan makan, tidak dibuatnya di siang, minum tidak dibuatnya di siang Ramadan, jima berhubungan badan tidak dibuatnya di siang Ramadan. Karena itu adalah al-mufattirat atau al-muftirat, pembatal, ya, pembatal puasa, pembukanya. Karena secara bahasa puasa itu apa maknanya? Pak, kita ulang gaji. Apa arti puasa? Menahan. Setiap menahan kalau secara bahasa artinya puasa. Walau hanya menahan kentut sekalipun. Karena menahan itu artinya puasa. Secara lebih luas, menahan itu bisa menahan mata, tidak menengok sesuatu yang tak pas, tak cocok. Telinga ditahan, tidak mendengar sesuatu yang tak pas. Tangan, kaki, mulut, bahkan hati. Ini udah tingkatan selanjutnya ini. Ada namanya tingkatan setelah puasa khusus, saumu khawasil khawas, puasa orang istimewa dari istimewa. Ini puasa para nabi dan para wali. La ya'riful wali, tak ada yang mengenal wali illal wali, kecuali wali juga. Jadi wali yang bisa mengetahui wali. Kalau kita ini orang-orang awam nih, yang bisa kita tahu cuman wali santri, wali murid, wali kelas. Tapi kalau wali Allah, hanya wali Allah lah yang mengenal wali Allah. Kita ini sering bisa tertipu. Nampak kita macam wali, rupanya bukan. Gitu. Jadi kita bermohon kepada Allah, kita ini jangan juga menjadi orang yang mughtarin,
tertipu. Maka ada kitab namanya Tanbihul Mughtarin. Itu semalam sampai kitab tuh. Ada dari kiriman tentang masalah tanda-tanda orang tertipu. Ya. Kita ini tertipu buat kemewahan, keasikan dunia ini. Tiba-tiba ketika datang sakaratul maut, saya cerita tiba-tiba itu karena banyak sebetulnya manusia ini kurang persiapan. Kebanyakan kurang persiapan. Maka ketika datang kematian terkejut dia. Makanya Al-Qur'an mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau bisa hidup sebentar saya dikasih kesempatan. Fa asaddaqa, dia bersedekah, dia beramal, dia salat. Kayaknya kurang hidup di dunia nih. Dan memang dunia ini kalau dibahasakan memang sementara, tapi tiba-tiba kita ini sudah tua. Bertukar hari, bertukar masa, bertukar waktu. Bentar lagi masuk puasa. Baru kayaknya puasa baru berlalu. Baru kayaknya hari raya baru berlalu. Udah mau puasa, udah mau berhari raya lagi. Begitulah. Salah satu, makanya di dalam kitab Nasaihil Ibad ada disebut alamatus syaqawah, tanda orang celaka. Berapa tanda orang celaka kata kitab ini? Ada 4, arbaatun. Pertama, nisyanuz zunub al-maudiyah, lupa dengan dosa yang lalu-lalu. Itu orang celaka tuh, dosanya cepat kali dilupakan. Karena orang yang beruntung tuh sering senantiasa melihat dosa, mengingat dosa, apatah lagi dosa yang lalu. Karena dikatakan di sini min ghairi nadamin, tak ada rasa penyesalan alaiha, atasnya. Atas dosa-dosa tadi tak ada menyesal. Selanjutnya wahia indallahi ta'ala mahfuzatun. Dosa itu di sisi Allah Ta'ala itu terjaga. Tidak dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditulis di sisi Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, tanda alamatus syaqawa wa zikrul hasanatil madiyah. Mengingat-ingat, menyebut-nyebut, bernostalgia dengan kebaikan-kebaikan yang telah berlalu. Ini tanda celaka nih. Baik dia ingat aku dulu baik ini. Berarti kalau dulu dia baik, berarti sekarang udah tak baik, kurang. Atau dia pernah berbuat baik, disebut-sebut, teringat. Maka seorang yang dia tidak syakawah, sa'adah, beruntung itu adalah dia mudah lupa dengan kebaikan-kebaikan dia. Itu terbaik. Karena kenapa? Hati ini sering sekali dia akan tersenandung dengan apa yang kita buat. Kalau yang baik tersenandung, aku baik. Kalau dia buat buruk, teringat dia, merasalah dia kurang. Maka dikatakan alamatus syakawa, tanda celaka itu zikrul hasanatil madiyah, mengingat kebaikan-kebaikan yang lalu. Wala yadri aku bilat amruddan, dan dia tidak tahu apakah amalan itu diterima atau ditolak. Makanya yang lalu-lalu kita bahas bahwasanya yang kita pinta sama Allah Ta'ala itu bukanlah ganjaran amalan, tapi diterima dulu. Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah dari kami salat kami. Rabbana taqabbal minna du'aana, ya Allah terimalah doa-doa kami. Minta terima dulu, bukan ya Allah kabulkan. Itu bab selanjutnya. Pertama sekali yang penting itu adalah terima dulu. Kalau tak diterima macam mana mau dikabulkan? Terima dulu. Karena dalam penerimaan ini kata kitab ini wala yadri aku bilat amruddat. Dan yang ketiga tanda celaka wa nazaruhu ila man fawqahu fid dunya. Dan dia memandang kepada yang di atas dia untuk perkara dunia. Orang tuh punya mobil 1. Dipandang nih, ada yang punya 2, ada yang punya 3, mau rumah begitu juga, sawah ladang. Dia memandang dirinya kurang perkara dunia. Itu orang celaka itu. Ya. Kalau dia dapat memandang dunia itu kurang tapi untuk bekal akhirat, itu tidak tanda celaka karena yang diingatnya akhirat. Lanjutannya itu ini katanya bi antomaha an-nazar laha walam yarda bil qismah. Dia menengok dirinya dan tidak reda dengan pemberian Allah. Kenapa aku ini susah? Dan yang keempat, wa nazarahu ila man dunahu fid din. Dia memandang perkara orang yang lebih bawah dari agamanya. Contoh, ada orang dia
memandangkan orang rajin salat, masih ada yang cuma salat Jumat, ya, apa namanya? Contohnya dia salat Jumat, masih untung aku salat Jumat. Ada orang tuh tak salat Jumat terus, bukan dipandangnya yang berlebih. Ada yang modelnya salat hari raya, masih untung aku salat hari raya saja. Ketimbang kawan tuh mabuk aja kerjanya, udah tak salat mabuk pula. Lalu memandang lagi orang yang mabuk tadi, aku memang tak salat, aku mabuk, tak salat juga, tapi masih untung kawan tuh mabuk, tak salat, berzina, mencuri, berjudi. Pandangnya terus perkara agama ini mana yang paling sedikit. Ini alamatus syaqawah. Makanya prinsip tentang puasa nih harusnya kita bisa manajemen hati kita dengan perkara ibadah itu. Karena itu menahan. Dunia ini adalah darul mihan. Darul mihan itu adalah kampung ujian, kampung cobaan. Itulah darul mihan. Jadi kalau puasa itu ya banyak sabar-sabar saja, nengok kelakuan orang, nengok perangai orang, bahkan kita melawan jihad untuk diri kita sendiri, rasa malas, rasa capek. Makanya dikatakan di sini tadi, tingkatan puasa tadi ada saumul awam, saumul khawas, saumu khawasil khawas. Udah. Kita kembali ingat masalah puasa ini yang membatalkan apa saja? Yang membatalkan itu ada dua macam. Ada namanya muhbitatus saum, pembatal pahala puasa. Ada mubtilatus saum, pembatal puasanya terus. Itu beda tuh. Pembatal pahala puasa itu kita ada namanya ghibah, menggasip, ada namanya namimah, ngantar cakap sehingga orang tu bermusuh-musuhan. Ada namanya al-kazib, al-kizbu, dusta. Ada namanya lagi nazar, pandangan yang tak terjaga dengan syahwat. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Bahkan ada unsur kemakruhan ketika berbuka melampaui batas. Itu harus kita ketahui. Nah, cerita masalah berbuka, mungkin kita dulu ada mengulas-ngulas. Berbuka sejatinya yang dilakukan adalah ketika masuk waktu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalau memang mau baca doa Allahumma barik lana, baca dulu. Memang disuruh berdoa juga, karena mau memakan makanan yang penuh berkah, pemberian dari Allah, Allahumma barik lana. Lalu minum, makan, baru berdoa Allahumma lakasumtu. Jadi Allahumma lakasumtu terjadi setelah perbuatan-perbuatan itu selesai. Bukan sejatinya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasumtu. Tidaklah begitu. Karena kenapa? Karena yang namanya ada perkataan aftartu bermakna telah berbuka. Dan tidak akan terasa syahdu kalau orang belum makan, belum minum dia berdoa. Kalau orang yang dia ibaratnya minum dulu kan, baru dia berdoa, terasa sedap, ya Allah betul-betul dapat nikmat. Makanya pada saat itulah doa itu makbul. Karena yang dianjurkan itu berdoa ketika berbuka, bukan sebelum, ketika proses makan apa. Itu jadi ada kita ini kadang kurang pas sela dalam berdoa. Tak berdoa pun tak apa-apa, cuman anjuran saja itu. Tuh. Wah. Tak apa-apa. Tapi kita bukan menyepelekan, menyia-nyiakan kesempatan mustajab. Salah satu waktu mustajab indal iftar, ketika berbuka. Ketika berbuka. Apa yang dilakukan? Azan apa hanya pemberitahuan dulu? Pemberitahuan dulu. Tergantung sebetulnya kesepakatan. Kalau masjid itu dengan bukanya itu adalah azan, boleh. Tapi masalahnya yang tukang azan kadangkala tak dapat makanan gara-gara dia azan itu nanti. Karena langsung azan, dia minum segelas, minum sebentar, azan Allah. Yang itu yang nunggu luar habis kalau tak disisihkannya. Itu kiat aja. Tapi kalau di kampung kita ini ada yang modelnya orang pukul tabu, ada juga serunai. Serinnya, itu habis itu baru azan. Udah selesai sekitar 5 menit baru azan. Boleh, itu tergantung kesepakatan saja.
Kalau membaca niat itu, kalau 1 bulan tidak mengapa di awal, tapi tetap berniat. Ya, nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi. Sengaja aku puasa 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala, bulan Ramadan itu. Tapi tiap malam tetap diniatkan. Karena itu tak bisa untuk niat 1 bulan. Kita bukan mazhab Maliki yang bisa tuh. Kenapa mazhab Syafi'i tidak bisa menerima niat 1 bulan? Karena begini, ibadah itu adalah perkara yang mustakil, maksudnya terpisah. Puasa 1 hari ada pembatalnya. Kecuali kalau niat dia adalah puasa 1 bulan tak buka-buka. Itu puasa 1 bulan. Kan pembatalnya itu kan berarti masuk ibadah yang baru. Macam sholat lah. Aku niat sholat tarawih 20 rakaat terus. Akan tidak bisa sekali. Asal udah salam putus, niat lagi. Putus, niat lagi. Memang total semuanya itu adalah 20. Kalau dia memakai versi 20 tambah 3. Kalau dia memakai versi yang 8 tambah 3 macam mana? Itu terserah dia lah itu. Kalau sedikit pengerjaannya sedikit pahalanya. Banyak pengerjaan banyak pahalanya. Sebetulnya kalau kita hitung-hitung juga, itu sewaktu kita datang, ibaratnya untuk menghadap tarawih itu, datang ke masjid, berwuduklah kita. Solat sunat wuduk, masih basah solat sunat wuduk. Udah duduk tu nanti bantainya sambut lagi solat sunat tahiyatul masjid. Udah 2 tambah 2 jadi 4. Masuk waktu azan, solat sunat qobliyah, isya sudah 2, 6. Masuk isya 4. Habis isya 2. Itu tadi 6 tambah 4 10 tambah 2 12. Ya. Kalau seandainya ditambah dengan yang salat tarawih yang 20, berarti dia sudah 32. Itu 20 tambah witir 3, 35. Tapi kalau yang model menghitung apa tadi itu udah 12 ditambah tarawih 8 udah menjadi 20. Ditambah dan witir 23 juga. Makanya capek juga walaupun 11 tuh. Cuman intinya kalau mau kurang rasanya dengan salat, ada beberapa tambah lagi di rumah. Kalau seandainya yang model versi 11, kalau kita sini 20 kan? 23, 20 tarawihnya, 3 witir. Kalau orang yang memang sudah sudah pasang azam, nanti malam tekad aku salat tahajud. Maka kalau bisa dia memaksa dirinya untuk rajin tanpa dia witir, silakan, karena dia berkeyakinan nanti malam aku salat tahajud, habis itu baru witir. Orang yang witir sebelum tidur itu adalah orang yang ihtiyat, berhati-hati, takut tak dapat untuk mengerjakan witir, entah tertidur dia. Kalau Umar bin Khattab lain, yang amalia yang sebelum subuh itu witir itu sebelum tidur witir itu amalia Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar itu modelnya dia nanti seperti itu. Apakah boleh setelah witir mengerjakan salat tahajud lagi? Maka jawabannya boleh. Apakah perlu diulang witirnya lagi? Tidak perlu. Tapi salat witir salat penutup salat malam. Iya, malam tadi. Sunnahnya sajanya itu, tidak wajib harus pas ditutup kalau udah ada, karena ada hadis yang lain memang penutup salat malam kalau memang tak ada rencana lagi. Tapi ini ada rencana. Tadi dalam rangka ihtiyat. Ihtiyat itu artinya berhati-hati, takut tertidur. Jadi kalau seandainya dia dibuatnya sholat tahajud, apakah perlu dibuka lalu ditutup? Ada seperti itu versinya. Satu dibuka rakaat, satu lagi ditutup. Karena tidak ada 2 witir 1 malam. La witrani fil lail. Tidak ada 2 witir 1 malam. Kalau witirnya 2 kali berarti sholatnya tidak menjadi witir lagi, menjadi syafa'. Apa syafa' itu? Genap. Salat witir itu ganjil tambah ganjil jadi genap. 3 tambah 3 jadi 6. Orang 1 malam dibuatnya. Makanya ada sebagian pendapat supaya dia tetap yang tak boleh itu 2. Kalau 3 boleh. Karena batasan salat witir itu adalah 11. Wallahu a'lam. Udah. Jadi di sini masuk kita cerita apa yang membatalkan puasa. Masuk ain benda dunia. Ini benda dunia.
Nampak. Ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka. Mana lubang kita terbuka? Bahkan sejatinya kalau ada orang operasi, dibuat di sini terbuka untuk tempat makanan, udah bisa mengolah dari atas, itu terbuka juga tuh. Itu batal. Karena dibuka untuk situlah tempat rongga makanan. Jadi macam mana suntik? Suntik itu dirinci dulu. Dirinci. Kalau suntik itu adalah untuk seperti kerja makanan, maka batal. Kalau obat tidak. Kalau obat dia demam, suntik. Tapi ada juga model tukang suntik, apa mantri, apa bidan, apa dokter. Ini perut tak bisa kosong pak. Mesti makan juga. Kalau tak makan, ini akan bahaya kalau disuntik. Sementara dia perlu suntik di waktu siang itu. Wah, maka itu dianggaplah secara fikih sakit. Sakit boleh tidak puasa. Sebagaimana ayat ayyamam ma'dudat pamangkana minkum maridon au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Puasa itu kalau tidak 29 30. Maka barang siapa di antara kamu marid sakit atau musafir. Nah, musafir maksudnya sini kapan dibuat? Sebelum sholat subuh. Bepergian dia keluar dari kampung tuh dah. Kalau berangkat setelah sholat subuh wajib dia menahan sampai nanti ukuran jamak qasar, barulah dia membatalkan. Berangkatlah dia ke Medan jam 7 pagi. Jangan dari situ sudah aku tak puasa, aku kan mau berangkat ke Medan, tak bisa. Karena dia itu sudah ada kewajiban puasa, belum ada sampai dia ke kampung Medan sana. Ya. Tapi kalau dia berangkat sebelum subuh, azan subuh, boleh lah karena dia sudah berjalan. Keluar dari kampung tuh, boleh dia langsung tak puasa. Sama juga lah dengan Jumat. Orang Jumat, kalau dia berangkat dari kampung tuh sebelum sholat subuh, maka kewajiban Jumat sama dia tidak ada. Tapi Jumatnya tetap sah. Tapi kalau berangkat dia habis sholat subuh, maka dia wajib Jumat. Karena dia waktu subuh itu udah bertukar antara malam ke siang. Ukuran hari itu sudah gelap ke terang. Maka sudah ada hukum sama dia itu. Jadi carilah entah masjid Medan. Andai kata di masjid itu kurang jamaahnya gara-gara dia pergi, maka dia termasuk orang yang menanggung dosa. Sebab kewajiban Jumat sudah tegak di negeri itu. Tapi kalau kurang tadi jamaahnya, apa yang dilakukan? Jumat tetap dilakukan dengan jumlah yang kurang. Setelah selesai, dibarengi lagi salat zuhur 2 kali pengerjaan. Karena sudah ditegakkan Jumat tapi kurang. Jadi macam mana ibaratnya? Kalau memakai pendapat lama, pendapat baru ada mengatakan kampung Batubara masih disebut kampung. Asal ada orang tanya, di mana kampung kau nak? Batubara, padahal Batubara udah kabupaten. Ya. Batubara udah kabupaten. Cuman ada menstandarkan berarti ukurannya harus keluar daripada kabupaten karena ada begitu tuh. Jadi kalau khatib dari luar ibaratnya desa kan dulu stop desa. Kalau khatib itu gara-gara dia mencukupkan untuk Jumat, maka kurang Jumat tadi tak sah deh. Tapi kalau jamaahnya banyak pula, khatib nih yang mustautin 39, khatib itu tambah 1, ya tak cukup. Tapi kalau jamaahnya 40, khatib itu 41, nomor 1 41, ya 40 jamaah ini kan sudah mustautin. Nah, itu kuncinya mustautin. Apa beda mustautin dengan mukim? Mukim itu mungkin masih balik kampung. Kalau mustautin itu apapun cerita itulah kampung dia. Ada lagi mau keluar lagi, mau kebakaran, mau peceklik, mau apa. Nah, kalau mukim itu dia balik kampung mana? Ke Padang. Balik kampung ke mana? Ke Besilam. Balik kampung ke mana? Ke Medan. Balik kampung ke mana? Ke Tanjung Balai, ke Aceh. Itu namanya mukim. Mukimin, dia jualan di sini. Mukim tak mencukupkan Jumat. Yang mencukupkan Jumat itu mustautin. Yaitulah negeri dia. Makanya ada yang bertanya, apakah orang-orang yang tinggal di barak itu yang diletakkan di perbatasan Indonesia? Banyak pula. Banyak orang yang menjaga perbatasan tuh. 200 pun ada. Wah, jadi dibuat Jumatan. Jawabannya tidak memenuhi standar dalam fikih Syafi'i.
Andai kata dibuat Jumatan, dibaringkan lagi dengan zuhur. Sebab mereka bukanlah mustautin. Karena mereka kan balik kampung, hanya tugas. Dan syarat untuk yang namanya Jumatan itu harus ada kampung itu pajaknya. Kalau perbatasan mana? Memang ada kampung, ada bangunan yang menetap, ada negerinya itu. Wah, seperti itu standarnya itu seperti itu. Dah, balik kita cerita puasa karena kita mau menghadap puasa, kita ulang-ulang kaji saja. Ini mungkin udah banyak tahunya itu. Artinya memang alasan kita baca itu supaya ingat. Yang kedua, bersengaja dalam muntah. Oh, kalau tak sengaja muntah tak apa-apa. Jadi perempuan hamil kadang mual, hamil-hamil trimester awal 3/3 bulan ya, trimester itu. 3 bulan awal itu perubahan hormon. Karena dia menerima hormon laki-laki masuk ke indung telur untuk menyesuaikan itu tuh, mungkin bawaan badan dia itulah modelnya model mual apa dan sebagainya. Tapi kalau sudah kokoh fi qararim makin, maksudnya rahim tadi, itu udah tak paling sakit pinggang saya. Itu kalau udah masuk trimester kedua atau udah mulai 6 ke 7 gitu ya. 6-7 bulan. Jadi balik dengan kalau itu muntah, dia muntah, tapi katanya aku puasa saja, tak ada masalah di janin, cuman kualitas badan dia itu boleh. Bukan sengaja muntah, memang datang muntah. Yang ketiga, jima dengan sengaja itu otomatis batal. Ada kifarat. Cuman memang semalam tuh ada saya baca buku Al-Ijma' Ibnu Munzir. Siapa yang kena kifarat katanya. Jadi pendapat dia rupanya perempuan itu juga kena kifarat. Tapi fikih kita di kampung, termasuk saya belajar dengan guru-guru almarhum Allah yarham Ustadz Amsal, almarhum Allah yarham Ustadz Abdul Wahid, Haji Abdul Wahid Mu'ti, almarhum Allah yarham Ustadz Syarifuddin Al-Hamidi gitu ya. Beberapa lah ulama-ulama senior kita. Jadi tetap berlaku kifarat untuk laki-laki. Tetap 60 hari dia, perempuan tidak. Tapi kalau di dalam kitab Al-Ijma' Ibnu Munzir semalam dibahas juga, itu enggak ijma' itu, Ustadz, tentang masalah perempuan pun ikut harus membayar. Karena ada juga kifarat itu, apa kifarat sumpah, apa kifarat membunuh. Ada kifarat dengan puasa juga. Wah, jadi gini. Jadi macam mana hari kalau dia haid? Kan puasanya syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Kalau dia haid macam mana? Kan tidak berturut-turut. Maka di dalam kitab Al-Ijma' Ibnu Munzir katakan hari haidnya itu dia anggap kosong, nanti kalau apa tinggal lanjut. Gitu versinya. Tapi kalau di kampung kita nih, yang membuat perempuan itu batal bukanlah karena jimaknya, tapi karena ada suatu benda, yakni kemaluan suaminya yang kena ke kemaluannya. Itu kan rongga terbuka. Itulah yang menyebabkan batal. Maka dia wajib mengganti batalnya itu. 1 hari saja. Kalau suami, walaupun dia berulang-ulang dalam 1 hari itu, pokoknya pembatalnya itu. Karena secara puasa apa yang ditahan? Al-imsaku anil muftirati, menahan daripada yang membatal-batalkan, minal akli, daripada makan, wasyarab, daripada minum, wal jima, daripada jima. Jadi makan, minum, jima ini pembatal. Jadi ketika di masjid itu ngomong, kaum muslimin, kaum muslimat, waktu buka telah masuk, buka. Berarti buka bisa makan, batal. Bisa minum, batal. Jima pun membatal juga. Jima. Ya pembatal juga itu. Inilah kenapa ada anjuran untuk tidak berkawin, berpesta, dekat, mau puasa. Karena otomatis dia susah untuk mengontrol syahwatia dia. Syahwatia dia. Makruh, tidak haram. Nikah bulan puasa pun tidak haram, makruh. Karena kenapa? Ini ada unsur-unsur yang susah. Karena kita bulan puasa itu adalah bulan sibuk ibadah. Siang kita tidur, baca Quran, khatam, sholat, ya. Mau buka nanti, udah lapar isi perut, kita makan. Mau ngadap sholat isya tarawih lagi. Kan panjang tuh, siap sahur lagi. Makanya kadang kala orang tuh ngambil kapan itu, maaf,
mau dekat habis tarawih, orang-orang baru nikah tadi, atau ketika sahur udah selesai sahur, sama pula dia. Pas pula dengarnya pula waktu imsak telah masuk, kata dia. Lagi gitu pula kawan tuh. Bang, enceng bang, imsak bang, imsak. Oh enggak apa-apa kata Ustaz. Kalau imsak kata dia, waktu imsak masih bisa lanjut. Wah, ketika azan, Allah, bang, azan bang, cabut bang, cabut. Kata dia, itu harus cabut. Wajib cabut, kalau tidak batal. Tanggung dek, tanggung, batal dia tuh. Suruh cabut, tanggung katanya. Lanjut, itu batal. Karena sudah ada waktu untuk menahan seperti itu. Iya, pokoknya pahamkan sendirilah. Udah paham lah maksudnya itu. Secara hukumnya gitu. Ya, Pak. Iya, banyak yang salah kaprah. Semalam itu ditanya, dosa besar gara-gara orang pengantin baru ini tadi karena tak tahan dibukakannya, minum, lalu kan pembatalnya minum. Habis itu dia berjima. Kan berarti bukan jima itu yang menjadi kifarat itu tadi. Ini kan makan katanya, minum. Wah, tapi ada juga mengatakan niat kamu apa? Kan memang itu walaupun itu innamal a'malu binniyat. Cuman kalau fikih kita di kampung ini tetap saja itu makan minum tadi. Dan secara itu tadi yang perempuan tadi. Kalau dalam kitab Al-Ijma' Ibnu Munzir mazhab Syafi'i juga. Ibnu Munzir itu mazhab Syafi'i juga. Cuman itu pendapat tidak begitu tak muktamad itu. Tentang bahwasanya perempuan juga wajib untuk bayar kifarat puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu sebagai salah satu. Itu jadi kalau bukanya boleh, udah pembatal. Kata masjid, kaum muslimin, kaum musliman, waktu buka telah masuk, buka. Kau dengar tuh dek, buka dek. Itu buka kata dia. Gitu. Makanya siang Ramadan itu ada unsur kemakruhan. Maaf, tidur dekat-dekat, lalu karena ada magnetnya melengket dia. Maksudnya peluk dia itu, makruh puasa. Istri halalnya itu ikatan hubungan itu pada saya haram. Karena bulan puasa itu segala yang halal ketika siang jadi haram. Makan kita cari rezeki yang halal, bendanya yang halal, itu haram karena siang Ramadan seperti itu. Karena ikatan. Itu berapa lama lagi? 11 menit. Kita ulang kaji, kita hidupkan dengan bertanya karena ini mungkin pertemuan saya sebelum Ramadan yang terakhir, insyaallah ya, karena jadwal Haji Anwar Azman pas mau dekat lagi nanti. Sekiranya sampai situ kalau ada mau tanya dipersilah. Silakan. Iya Pak Haji. Ini singkat dari pertama Menyusui. Ibu menyusui dia kan tak mungkin dia Puasa. Yang saya tanyakan puasa jadi ganti atau bayar apa jadi bayar fidyah, puasa tak diganti. Ya. Itu. Yang kedua hamil, kata dia puasa. Yang hamil ini kan mamas. Ya. Kemudian bayar fidyah saja atau bayar fidyah, kemudian puasa bayar fidyah lagi atau satu saja. Fidyah saja tak pada ganti puasa pada yang baik. Yang ketiga yaitu nifas. Nifas ini kan sudah 40 hari. Rata-rata itu kan tak puasa. Jadi apakah dia bayar fidyah saja atau bayar fidyah kemudian ganti lagi pada bulan air lain? Itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. 3 pertanyaan itu kita dudukkan dalam mazhab Syafi'i saja dulu ya. Nanti kalau di luar mazhab Syafi'i beragam pendapat. Pendapat dalam mazhab Syafi'i rinci dulu. Orang menyusukan sama mengandung yang dikhawatirkan dirinya atau anaknya. Karena kan itu kan berhubungan. Kalau dirinya saja yang dikhawatirkan, tak tahan dia, sakit dia, lemas dia, tak bisa dia. Karena anak ini menyedot saja. Anak tak apa-apa, dia yang bermasalah. Hamil gitu juga. Hamil nih, aku yang tak tahan, mumang aku, tak bisa. Maka orang begini nih, ketika nanti sudah masih dalam jangka 1 tahun, maksudnya tahun-tahun itu sebelum datang Ramadan ke Ramadan, itu wajib mengganti tok saja. Kalau dia memikirkan mudarat anaknya, maka ganti strip fidyah. Karena ini semakna dengan ayat wa 'alal ladzina yutikunahu, orang yang berat untuk puasa, berat karena anaknya. Berat karena anaknya, bukan kalau karena anak dia menyusu. Anak ini kalau tak susu dia bisa puasa. Anak atau dia tak bisa puasa, anaknya pun juga gawat. Itu sama itu. Fidyah ganti, fidyah berikan keluar mengasih makan 7 on. 1 mud, 1 cupak. Ya.
kurang lebih. Jadi anak tadi ukurannya fidyah 1 hari dikeluarkan dan dia puasa ganti. Itu untuk yang hamil sama menyusukan. Tengok rincian yang menyusukan sama hamil ini, apakah karena diri atau besertaan dengan anak, atau anak tok itu saja. Kalau anak tu tok saja, sama juga dengan yang beserta diri. Tak bisa fidyah. Kalau fidyah tu tok saja, itu bukan mazhab Syafi'i. Ada pendapat dari Ibnul Qayyim, tapi itu katanya perempuan yang hamil, perempuan menyusui, cukup bayar fidyah saja. Karena ada gambaran-gambaran perempuan itu. Seperti halnya nipas melahirkan. Mana memungkinkan kalau seandainya dia tiap tahun melahirkan, kan ada perempuan begitu. Karena begini, dalam kaidah fikih mazhab Syafi'i termasuk kitab Kifayatul Muhtadi, orang yang karena tak ada uzur, dia melambat-lambatkan sehingga Ramadan masuk ke Ramadan selanjutnya, berulang-ulang membayar fidyahnya. Tuh. 5 hari dia tinggal tahun nih. Masuk bulan Ramadan yang baru, belum terganti 5 hari. Fidyah keluar, ganti puasa tetap. Tidak juga digantinya pas puasa akan datang, keluar lagi, bayar fidyah lagi. Yang 5 hari tadi. Tahun depan gitu juga. Double terus. Karena dianggap sebagai pengajaran. Nipas itu seperti bab sakit, seperti bab haid, maka cukup ganti puasa tok saja. Kalau bayar fidyah kalau melangkau tahun. Maksudnya ini Ramadan, selesai 11 bulan lamanya. Tak diupayakan untuk menggantikan, banyak nih perjalanan nih. Udah 40 hari menyusukan anak pula lagi. Dalam menyusukan nih, itu kan tadi belum terbayar juga nih. Bukan dia menyusu ketika di bulan Ramadan, ini sudah di luar Ramadan. Ini nipas nih terjadi dia ketika Ramadan, maka nanti sampai habis masuk puasa yang baru, belum juga terganti. Itu bayar dia itu, yang fidyah itu, nanti ganti lagi. Seperti itu. Iya, anak gapat. Itu fikih Syafi'i. Tapi fikih di luar Syafi'i termasuk juga orang yang kerja berat, tak ada pandangan apa-apa kecuali kerja tutok saja, tak bisa dia puasa karena akan mengurangi kualitas dalam bekerjanya. Maka ada pendapat Ibnul Qayyim bahwasanya katanya, pendapat itu waktu itu saya baca waktu kuliah, cukup dia membayar fidyah saja. Fidyah saja. Karena dia terus-menerus begitu saja kerjanya. Kapan dia mau ganti? Kalau dia puasa, otomatis tenaga tak kuat. Ibaratnya tukang buru, tukang batu. Itu pendapat Ibnul Qayyim, tapi bukan dalam pendapat Syafi'i. Syafi'i tak bisa itu. Tetap ganti itu puasa. Tak bisa dibayar dengan fidyah. Cerita sekarang kan orang banyak banding-banding hukum, tengok Google apa internet itu. Saya cuma mengemukakan pendapat di luar Syafi'i. Pakai Syafi'i saja, lebih aman lagi. Seperti itu. Ada lagi Pak? Mana? Bagi orang yang tak mampu. Bagi orang tak mampu puasa. Yang tadi karena berkenaan dengan anak. Menurut ayat. Adapun ganti puasa karena memang tak puasa. Penggunaan bayar fidyah lalu tetap puasa, memang hukumnya double. Karena dia tak puasa ada hukumnya. Karena mengkhawatirkan anak menurut ayat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi fidyah itu dikeluarkan bersebab karena dia khawatir dengan anak. Menyelamatkan anak. Tak ada hartanya untuk bayar fidyah. Tunggu meninggal, lelang harta warisnya. Tetap ditulis. Itulah makanya di kampung kita ini ada setelah meninggal baru bayar fidyah. Karena mungkin waktu hidup tak ada rezeki mau bayar fidyah. Ambil dari harta warisannya, belum boleh dibagi, keluarkan dulu dalam bab fidyah-fidyahnya. Seperti itu. Karena itu termasuk utang dengan hakullah, bukan hakul adami, hakullah. Seperti itu. Ada berapa menit lagi? 4 menit. 4 menit. Ada pertanyaan lagi Pak? Pak Haji ada. Siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takwa ya, la'allakum tattaqun. Supaya hasil Ramadan itu positif kita dapat mengarahnya itu. Saat Ramadan itu apa yang kita Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tafsir-tafsir, apakah itu Jalalain dan tafsir-tafsir yang mu'tabarah, yang terkenal lah itu ya. Takwa itu dulu kita harus rinci. Takwa itu secara artinya imtitsalu awamirillah. Semua perintah Allah kerjakan dan semua larangan Allah tinggalkan. Kalau mampu udah buat begitu otomatis takwa. Lalu ada ulama merumusnya dengan huruf ta, qaf, waw dan ya atau alif.
Tatu tawadu, orang takwa takkan mungkin tidak tawadu, rendah hati. Kalau sombong tak mungkin takwa. Qafnya qanaah, ada rezeki dia, mensyukuri, cukup. Wah, cukup saja. Jadi qanaah dia. Ya. Udah itu lagi wawunya wara. Orang kalau mau takwa tak mungkin tak wara. Dan ya-nya itu yakin, atau alifnya ulfun atau ulfah, lembut, orang yakin. Nah, itulah ada ulama merumus-rumus seperti itu. Jadi bulan Ramadan tuh kalau mau dapat nilai takwa jangan puasa awam. Puasa orang kebanyakan hanya menahan makan minum. Puasa anak umur 7 tahun sama umur 70 tahun sama saja. Karena hanya kebanyakan manusia puasanya. Sesungguhnya ini cari itu kualitas dalam menahan. Mata, telinga, mulut. Bahkan ini maaf, ada dalam unsur memandang. Ini Allah yarham Ustadz Redha Amsal. Jadi mama-mama nih ke kedai, ya. Kedai kalau gosip itu udah bab sendiri. Menengok terong, menengok timun, menengok pisang, cakap porno deh. Hehehe, terbayang dia. Terbayang dia itu. Itu udah makro tuh. Membayangkan sesuatu yang disifatkan kepada yang porno-porno. Sambil dia megang, tak cemana cara pegangnya. Hah? Cakep-cakep cabul. Cakep-cakep porno. Pikiran dia gitu, terbayang dia nengok. Gitu dia. Itu udah mengurangkan pahala itu. Kan jaga pandangan, hati disetel juga. Karena Allah yarham Ustaz Redha Amsal katanya, ada tunggul terbayang bentuk perempuan, lalu syahwat dengan itu. Wah, hati-hati. Sekiranya sampai situ, semoga Allah permudah puasa Pak Haji, puasa saya, puasa Pak Haji, puasa semua takwa. Nilainya insya Allah Allah ridai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.